karena suami juga senang lihat saya dandan sehari-hari pakai bulu mata, ya sudah. Akhirnya we doing business tapi setelah melalui dan izin tentu nggak semudah untuk kita langsung putuskan. Dan ketika tahun 2003 akhir kemarin, saya memang bekerja sama dengan Lavi Beauty ini bukan berdasarkan karena mereka menghubungi saya atau dengan keberanian mereka untuk mengajak bekerja sama, tapi memang karena saya membeli produknya. Jadi ketika saya yakin bahwa Lavi Beauty adalah sebuah produsen bulu mata yang tadi kita berdasarkan langsung mempekerjakan para tangan terampil, ada lebih dari 1.000 pekerja di Jawa ini untuk bisa menghasilkan bulu mata, dan saya lihat sendiri mereka cara kerjanya begitu baik. Saya yakin saya menjatuhkan pilihan dengan produsen bulu mata Lavi Beauty, dan alhamdulillah saya izin dengan suami karena suami juga senang lihat saya dandan sehari-hari pakai bulu mata, ya sudah. Akhirnya we doing business tapi setelah melalui satu proses panjang, perencanaan, konsep, bagaimana ini bisa diterima, dipasarkan, bukan hanya sekedar asal-asalan kerjasama, tapi we doing business. Mimi konsisten memakai bulu mata sedangkan yang lain tuh gempuran pakai extension ya. Gimana nih Mi? Saya memang nggak rekomen ya, maaf gitu, karena untuk pola higienis itu nggak saya temukan gitu ya, karena otomatis ini bukan kalau extension itu kan bukan sekedar kita foundation bedak, tapi kami hapus gitu ya, tempel di atas eyelid kita, lalu sangat hati-hati dalam kita membersihkan bulu mata, itu juga perlu. Jadi saya lebih senang kalau kita tidur itu nggak ada satupun yang menempel ya di ruang, apalagi di kelopak mata. Jadi lebih senang kalau bisa lepas pakai aja. Enggak ada ceritakan tadi prosesnya nih. Ya kalau bulu mata palsu jelas ya Pak, nggak ada efek apapun gitu kan. Ya, pakaiannya dilakukan sesuai dengan esensi penggunaan kebutuhan. Ya, kalau habis acara kita lepas di rumah bisa lepas. Ini proses produksinya sendiri Mimi terjun langsung nih. Ya, langsung foto pas kemarin Januari kirim aja baju batu, tapi tetap terlihat fresh, pagi pakai make up, itu udah menjadi satu kewajiban karena kita kan bermitra dengan pasangan kita ya. Ini urusan domestik ini kan harus menjadi satu urusan domestik ini harus menjadi satu kenyamanan untuk perempuan, suami dan istri. Apalagi kan istri dalam rumah tangga kan nggak ada relasi kuasa siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih dulu. Tapi kalau suami kita ngeliat istrinya, oh senang pakai kosmetik yang pakai makeup yang baik, Jadi gitu. Tapi bisa dibilang pemilik sudah meyakini bahwa keputusan yang harus kita ikuti ya dari partai pemilik blok sendiri. Kita tetap merasakan bahwa memang ada jadi yang ada baik, jadi kita harus berterima kasih sama pasangan kita untuk kita punya tempat baru kita hidup. Jadi kalau kita bersyukur ada apa apa yang Tuhan kasih, make up gitu. Bahkan banyak para mitra ya, pasangan kita, para perempuan ini senang kalau istrinya dilihat tiap hari istri gitu. Ini sangat dari suami juga dia Iya sih, ketemu aku udah make up ya, terus ya dia mah seneng aja make up atau make up, tapi dia lebih seneng kalau saya rapi. kalau nggak pakai bulu mata Bukan nggak percaya diri ya, artinya saya lebih senang. Mungkin kalau ukuran PD itu ya bertolak ukur dengan penerimaan kita, ya kan? Ya kalau misalkan ya nggak mungkin kita lagi nangis, lagi sedih, terus pakai bulu mata gitu. Nggak semua sesuai yang tadi saya sampaikan. Jadi bulu mata ini adalah barang yang esensial saya pakai. Ya, yang melekat dengan tubuh saya. Ketika saya sudah selesai dengan kegiatan, ya saya lepas. ini kita make up subuh meskipun manggungnya malam. Bisa gimana sih sampai sejauh-jauh? Itu dulu zaman saya muda ketika makeup artisnya cuma ada satu-satunya gitu. Sekarang kan udah pinter make up, jadi kalau mendadak harus naik panggung
1 jam sebelumnya saya bisa make up sendiri. Tapi masih bisa make up di mobil ya. Bisa, bisa kan kita turunan Sri Mulat semua bisa semuanya. Youtuber fitnya ya kalau demikian uang. Kalau kita kalau ada kita seret atau nanti gimana ada sortir karena apa itu kan. Oh, dia enggak, anak-anak selalu apa sampaikan kok. Insya Allah, kalau menurut saya otak dari keluarga lalu dia sangat develop pekerjaannya, lalu dia selalu jujur sama istrinya. Saya juga selalu evaluasi apa yang anak-anak buat dengan diskusi. Dan mudah-mudahan mereka dijauhkan dari segala macam dugaan, dijauhkan dari segala macam fitnah, dan mudah-mudahan apa yang mereka capai ini semua dengan hasil kerja mereka. Kita sesuatu nggak nih? Enggak, Pak. Enggak. Tapi kita masih sama artis nih itu terseret ke pencucian uang ini. Yang saya katakan timbul dari banyaknya hal-hal yang memang terekspos. Jadi belum tentu juga artis itu berhasil ya karena hal-hal yang negatif. Jadi bisa juga mereka bisnisnya tuh cocok, terus berdampak sehingga mendapatkan keuntungan, digunakan jasanya untuk bisnis, dan rasa-rasanya kok mudah ya dia dapat uang ya, karena mungkin dia lebih bulat dari kita. Tapi menyarankan agar hati-hati nggak sih nih kalau iya. sama orang atas sama orang Ya, kalau hati-hati ya jelas, karena mereka anak-anak muda ya, lebih jauh didekati sama tidak saja politiknya saja dekat. Ya mereka dekat juga dengan presiden, dengan calon presidennya juga dekat. Gitu. Jadi memang anak-anak ini kan sangat-sangat produktif ya. Ya kita doakan saja, apapun bisnis kalian, nomor satu attitude. Saya udah pesenin, kalau kalian punya attitude baik, attitude positif, gampang, mau menolong, kalian udah dapat 80% sukses. Kalau skills pasti mengikuti. ini kemarin ketemu kangen sama ya gimana sih ngeliat Azura Karena memang ya saya selalu mungkin nggak jauh ya rumahnya, jadi kalau bisa kesempatan lompat ya saya lompat ya, apalagi anak-anak ini